Hari ini aku mau masak sop iga gondrong yang rasanya enak, dijamin semua suka. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep sop iga gondrong yang rasanya enak, dijamin semua suka. Di sini sudah aku siapkan iga sapi gondrong sebanyak 2 kg. Nah, dengan kapasitas 2 kg iga sapi gondrong ya kita siapkan. Kemudian di sini aku mau siapkan ada jahe 1 ruas jari, aku belah menjadi 4 bagian seperti ini, atau kalian mau geprek juga boleh. Aku siapkan daun salam sebanyak 2 lembar dan masukkan iga gondrongnya ke dalam panci presto. Akan kita presto ya menggunakan panci presto supaya nanti lebih cepat untuk mengempukkan dagingnya. Dan tambahkan air secukupnya untuk di presto ya. Usahakan menambahkan airnya di atas dari iga sapi gondrongnya. Tambahkan garam 2 sendok teh. Kemudian aku masukkan ada kaldu bubuk sapi dari Royco 1 bungkus, kita habiskan. Kemudian masukkan irisan jahe yang kita iris tadi dan daun salam. Setelah itu kita aduk sampai merata supaya tercampur dengan merata dan terlarut dengan airnya. Kemudian kita tutup panci prestonya dan akan kita panaskan di atas api kompor untuk kita presto ya. Nah, kita pastikan tutupnya sampai rapat. Kita nyalakan api kompornya dan saatnya kita presto. Setelah prestonya berbunyi, itu mulai kita hitung waktu selama 35 menit teman-teman untuk lamanya kita presto ya. Setelah 35 menit, matikan api kompornya dan segini sudah cukup. Dan hati-hati jangan langsung dibuka pancinya. Kalau mau cepat buka, kita congkel pakai garpu seperti ini di bagian uapnya dan dia akan keluar ya uapnya, tapi tetap hati-hati dan pastikan uapnya sampai benar-benar habis supaya aman untuk kita buka. Dan saatnya kita buka dan ini sudah selesai untuk kita presto. Kita ambil ya untuk iga sapi gondrongnya, kita pisahkan ke dalam wadah seperti ini. Untuk iga sapi gondrong seperti ini aku pakai yang ada tulangannya ya teman-teman, jadi dagingnya masih gondrong-gondrong dan masih banyak. Kemudian aku pisahkan dan kita siapkan semua perbumbuannya. Perhatikan teman-teman cara untuk mempersiapkan bumbu untuk kita bikin sop iga gondrongnya. Di sini aku siapkan semua perbawangannya terlebih dahulu, kita kupas-kupas dulu ya untuk kita siapkan untuk kita bikin masakan sop iga gondrong yang rasanya enak, dijamin semua suka. Nah, semua perbumbuan ini wajib banget kita bersihkan dan cuci sampai bersih terlebih dahulu teman-teman, supaya nanti hasil masakan sop iga gondrongnya jauh lebih enak ya. Terutama di sini terdapat pada tomat, kita bersihkan, wajib banget kita cuci sampai bersih supaya aman dan terhindar dari semprotan pestisidanya juga ya. Setelah dicuci sampai bersih seperti ini dia teman-teman semua perbumbuannya ya, dan kita siapkan. Kemudian aku siapkan juga wajib banget kita pakai ada daun bawang dan daun seledri, nanti ini sebagai taburan atau kita tuangkan di saat akhir memasak nanti teman-teman. Semua daun bawang dan daun seledrinya kita wajib cuci sampai bersih teman-teman, supaya nanti hasil masakan sop iga gondrongnya jauh lebih enak ya. Segini sudah cukup. Kemudian pertama-tama di sini aku mau potong-potong dulu daun bawangnya. Untuk potongan daun bawangnya kita potongan agak besar seperti ini teman-teman, atau sepanjang 1 cm seperti ini ya. Kita siapkan. Kemudian kita sisihkan ke dalam mangkuk. Setelah itu lanjut untuk daun seledrinya. Ini daun seledrinya juga sama, potongannya agak tebal ya. Jadi jangan terlalu kecil, kira-kira segini sudah cukup. Nah, kita siapkan ya. Kemudian lanjut ini untuk bawangnya. Pertama-tama bawang putihnya di sini aku mau geprek-geprek teman-teman. Untuk bawang putihnya digeprek semua ya seperti ini. Kemudian lanjut untuk bawang merahnya. Untuk bawang merahnya juga sama digeprek ya, setelah dibelah menjadi 2. Dibelah menjadi 2 dulu seperti ini, kemudian kita geprek-geprek. Jadi semua perbawangan ini kita geprek semua ya teman-teman. Kita sisihkan. Kemudian lanjut untuk jahenya kita siapkan di sini sebanyak 4 ruas jari teman-teman. Kita geprek juga. Nah, kita geprek menggunakan pisau yang agak lebar seperti ini. Nah, jahenya semua digeprek ya. Kita sisihkan.
Dan kita lanjut untuk tomat merahnya, kita siapkan sebanyak 2 buah. Untuk tomat merahnya diiris-iris semangka dulu, setelah itu dipotong-potong ya seperti ini, potongan agak kecil. Nanti ini kita masukkan di akhir memasak sop iga gondrongnya. Nanti kita sisihkan ke dalam mangkuk untuk kita siapkan. Kemudian untuk sayurannya disiapkan ada wortel. Ini aku pakai wortel sebanyak 2 buah ya. Nanti kita masukkan sebagai campuran sop iga gondrongnya. Sebagai sayurannya aku pakai wortel. Setelah dikupas, kita potong-potong koin seperti ini. Potongannya agak tebal ya, yang bagian besar kita belah menjadi 2, kemudian dipotong-potong kembali seperti ini. Nah, ini yang paling enak ya nanti ya, untuk sop iga gondrongnya kita menggunakan campuran sayuran wortel seperti ini. Kalau kalian mau menambahkan kentang juga boleh, tapi di sini aku tanpa kentang ya. Kita sisihkan ke dalam mangkuk, kemudian kita bilas dengan air, dicuci sampai bersih. Dan ini dia wortelnya sudah siap untuk kita gunakan ya. Kemudian lanjut aku siapkan di sini ada kapulaga sebanyak 5 buah. Ini wajib banget kita pakai kapulaga. Kemudian aku siapkan ada biji pala setengah buah ya, biji pala utuh. Nanti kalian pecahkan dan kalian pakai setengah buah saja. Kemudian cengkeh sebanyak 5 buah. Nah, wajib banget pakai cengkeh ya. Setelah itu, ini dia semua perbumbuannya, teman-teman, dan bahan-bahan lainnya kita siapkan ya. Jangan sampai ada kelupaan. Kemudian di sini aku tambahkan ada bawang merah goreng sekitar sebanyak 3 sendok makan ya, untuk kita siapkan nanti sebagai taburan di akhir memasak juga. Nah, kita siapkan ya bawang merah goreng ini dari Brebes. Baiklah teman-teman, saatnya kita memasak. Di sini sudah aku bersihkan panci presto karena aku tidak punya panci yang besar, jadi aku menggunakan panci presto saja. Kemudian kita masukkan kembali iga gondrongnya ke dalam panci, kemudian tambahkan air sebanyak 3,5 liter teman-teman, atau sampai di atas setara di atas iga gondrongnya ya. Kemudian kita panaskan sampai dia mendidih. Setelah mendidih seperti ini, aku mau menambahkan penyedapnya, garam 2 sendok teh. Kemudian kaldu bubuk sapi Royco 1 bungkus seperti ini kita habiskan. Kaldu jamur 2 sendok teh. Kemudian tambahkan merica bubuk setengah sendok teh. Gula pasir setengah sendok makan ya, jangan terlalu kebanyakan. Masukkan biji palanya, kemudian cengkeh, dan masukkan kapulaganya. Setelah itu kita masukkan jahe dan masukkan bawang yang sudah digeprek tadi. Setelah itu disusul dengan wortelnya kita masukkan juga ya. Kita aduk-aduk sampai merata dan kita masak sampai wortelnya matang terlebih dahulu. Untuk mematangkan wortelnya ya, jadi di air rebusan pertama tadi teman-teman aku buang ya, jadi menggunakan air yang baru lagi untuk kita bikin sop iga gondrongnya seperti ini. Dan ini nanti menjadikan kuahnya agak bening seperti ini ya, jadi tidak terlalu butek. Intinya wajib banget diganti dengan air baru ya, jangan menggunakan air rebusan. Kemudian kita masukkan untuk potongan seledri dan potongan daun bawangnya, kemudian disusul dengan bawang merah goreng. Ini sebentar lagi sudah mau matang teman-teman, tapi di sini aku matangkan terlebih dahulu ya untuk daun bawangnya. Dan wajib banget di tes rasa, tambahkan garam 1 sendok teh dan kaldu bubuk sapi Royco 1 bungkus lagi karena rasanya kurang ya. Tapi ini sudah cukup untuk menambahkan penyedapnya, dan ini rasanya sudah pas banget, sudah mantep banget pokoknya. Tinggal kita masak sebentar untuk mematangkan daun bawang dan daun seledrinya, bahkan untuk mematangkan bumbu yang kita tambahkan tadi ya. Setelah dites rasa ini sudah pas banget, sudah enak banget. Dan terakhir kita masukkan potongan tomat merahnya. Ini sudah langkah terakhir ya. Setelah diaduk-aduk sebentar, kita matikan api kompornya. Sop iga gondrongnya sudah siap untuk kita sajikan dan tuangkan ke dalam mangkuk. Wow, ini dia teman-teman, sop iga gondrong yang benar-benar rasanya enak banget. Pokoknya ini dijamin kalap makan. Dijamin pokoknya bikin nambah lagi dan lagi dan lagi. Karena memang seenak itu ya, kuahnya seger dan sedap banget. Pokoknya menyatu banget dengan nasi hangat. Sop iga gondrong seperti ini cocok banget menu untuk kumpul keluarga, atau bisa juga dijadikan ide usaha ya dengan resep yang kita siapkan untuk membuat sop iga gondrong seperti ini. Dan kalian nanti bisa cobain resepnya step by stepnya, cara memasaknya dari awal sampai akhir, supaya mendapatkan rasa sop iga gondrongnya jauh lebih enak dan lebih mantap ya.
rasanya sedap dan pokoknya nikmat banget. Tinggal kalian tambahkan sambal sopnya dan irisan jeruk nipis ya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.